Jadi tahukah Anda bahwa reklamasi Pulau G ini dilanjutkan? Ada sedikit pemaparannya ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memutuskan akan melanjutkan lagi reklamasi di Teluk Jakarta. Nah, menurutnya sudah tidak ada lagi katanya masalah proyek reklamasi Pulau G. Nah, dalam pertimbangan Luhut, keberadaan pulau itu tidak membahayakan baik dari segi hukum maupun lingkungan. Bang Luhut pun sudah berbicara katanya dari PT PLN, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, tim ahli hingga meninjau langsung ke lokasi. Dia juga mengatakan katanya nelayan tidak dirugikan dengan keberadaan pulau buatan itu karena lingkungan lokasi pembangunan reklamasi Pulau G sangat kotor, pemirsa, sehingga tidak ada nelayan yang mencari ikan di pulau tersebut. Pulau G juga sempat disegel begitu oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada bulan Mei lalu. Seperti Anda bisa disaksikan layar kaca, ada beberapa headline pemberitaan dan pulau tersebut dihentikan pembangunannya atau reklamasi tersebut dihentikan pembangunannya karena banyak melakukan pelanggaran fisik dan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Sudah hadir di studio Medsos Netizen News ada Bang Irman Putrasidin, pakar hukum tata negara, untuk sedikit memberikan gambaran sebetulnya dilanjutkan atau tidak, dilanjutkan atau tidak. Halo, selamat siang. Bang Irman, terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Ya. Bang, kalau kita melihat, saya bacakan sedikit ya, ini ada Kepres tahun 95, nomor 52 tahun 95 yang mengatakan wewenang dan tanggung jawab reklamasi berada pada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, berdasarkan dari payung hukum tersebut, itu sebetulnya berarti reklamasi tidak apa-apa atau seperti apa? Jadi memang Kepres itu tahun 95 dibuat kepada kewenangan gubernur, kalau tidak salah itu khusus kepada Pantai Utara ya, Pantai Utara. Kemudian Undang-Undang tahun 2007 dan 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir juga masih memberikan kewenangan kepada gubernur di situ. Dan gubernur ini sebenarnya karena dia dianggap sebagai wakil pemerintah pusat di situ. Jadi bukan dalam bingkai otonomi daerah, tapi dia dianggap sebagai wakil pemerintah pusat. Pada degree tertentu kemudian oleh undang-undang ini bahwa khusus yang menyangkut kawasan-kawasan yang sifatnya strategis nasional, dengan kriteria misalnya itu menyangkut pertahanan keamanan negara atau ada tentang lingkungan, strategis lingkungan atau ada indikator ekonomi lainnya, maka itu diberikan kewenangan kepada menteri di situ. Nah, menteri di situ. Nah, polemik perdebatan awalnya, kalau saya udah lupa juga kasusnya udah lama ya, tiba-tiba saya ditanya lagi. Kalau tidak salah itu ya, ini kan sebenarnya problematiknya yang berwenang siapa, kan gitu, yang berwenang siapa di situ. Nah, kalau tidak salah memang pemerintah DKI Jakarta sudah tepat mengeluarkan keputusan ini. Sebab apa? Yang di daerah izin lokasi itu tidak termasuk kawasan strategis. Dan tidak mungkin Pemprov DKI tidak meneliti itu. Ya, tidak gegabah begitu tidak ya. Mungkin, pasti ini masuk nggak ini begini. Reklamasi. Coba pasti. Kita lihat dulu respon dari para netizen terkait reklamasi di Pulau G, teman-teman boleh dibantu. Kita akan lihat di sini seperti apa sebetulnya mereka merespon. Kita akan lihat ini dia, sejauh nggak melanggar, semua perizinan sudah dipenuhi. Sah-sah aja kalau dilanjutkan. Kasihan amat sudah investasi mahal-mahal. Katanya seperti itu dari Caitlin Laureta. Terima kasih sudah mencuitkan opini Anda. Investasi mahal katanya, Pak Irman. Oke, lihat juga Ustadz Tengku Rizal Ramli cabut izin Pulau G. Luhut bilang tidak ada masalah dengan Pulau G. Mestinya yang didengar AMDAL, bukan person. Bisa amburadul semua. Nah, loh, itu dia. Ini respon-respon dari para netizen yang katakanlah juga kontroversi. Yang satu mendukung untuk ayo saja karena dengan kondisi lingkungan yang sudah kotor, jadi katanya sudah tidak memungkinkan untuk ekosistem sehat tumbuh di situ. Jadi kenapa tidak direklamasi begitu kan? Bung Irman melihat sendiri polemik ini masih penting untuk diperdebatkan atau seperti apa? Jadi kan memang ketika berapa bulan yang lalu itu tiba-tiba kan masuk intervensi Menko Maritim ketika itu dengan Kementerian Lingkungan Hidup kalau nggak salah, mereka konferensi pers bareng. Saya ingat saya seperti itu. Tiba-tiba mengeluarkan moratorium. Saya pun kaget ketika itu, apa hubungannya Kemenko Maritim kok tiba-tiba melakukan penyelesaian personal dan secara politik, walaupun itu diakui sebagai hukum administrasi ya. Kita lihat ini di layar kaca ada kontroversi reklamasi Pulau G, ada yang kontra, mengatakan ya tadi yang disebutkan oleh Bang Irman ya, Kementerian LHK menegaskan katanya semua kegiatan reklamasi Pulau G dihentikan hingga dokumen lingkungannya diperbaiki. Sekali lagi ini semua selalu masalahkan terkait
AMDAL. Padahal tadi kita juga lihat sendiri begitu banyak juga gambar yang beredar di sosial media. Ini AMDALnya gimana? Bukankah harusnya lingkungan ekosistem sekotor ini harusnya memang sudah direklamasi saja? Dan reklamasi juga kan tidak melanggar hukum, sekali lagi payung hukumnya jelas. Iya. Jadi intinya begini, kalaupun juga ada persoalan tentang AMDALnya, tidak otomatis kemudian pemerintah bisa menghentikan proyek itu, kan seperti itu. Intinya begini kan, prinsip dasar bernegara itu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang dilindungi itu bukan hanya warga negara, yang selalu saya katakan bukan hanya pada masyarakat kecil, masyarakat besar juga dilindungi kan, gitu. Korporasi juga dilindungi di situ ketika dia melakukan relasi-relasi untuk kepentingan privatnya. Korporasi dalam hal ini pengembang melakukan relasi kepada negara kan, dia sudah mendapatkan izin sesuai prosedur lah kan, seperti itu. Semua terpenuhi dan lain sebagainya. Kemudian di belakangan ada masalah politik, tidak otomatis kemudian negara bisa dengan serta-merta udah kita berikan sanksi, kita hentikan reklamasinya, kita seperti ini, nggak bisa seperti itu. Jadi kalaupun AMDAL yang dianggap sudah tidak sesuai lagi, disesuaikan saja, tapi tidak otomatis kemudian dihentikan proyek itu, sebab itu bisa merugikan pihak pengembang yang juga negara melindungi dia di situ. Negara melindungi hak-hak konstitusional dia, sebab apa? Dia kan sudah melakukan hubungan relasi-relasi kepada pihak-pihak lainnya untuk melaksanakan proyek itu. Kita lihat juga di layar kaca ada pernyataan dari Rasio Ridosani, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ya, yang katanya Ibu Menteri LHK akan mencabut sanksi serta terpenuhi kewajiban yang diperintahkan, tapi sampai saat ini belum ada pemenuhan kewajiban begitu ya dari para pengembang. Tapi katakanlah kita berbicara payung hukum lagi. Sekarang lebih kuat mana antara Kepres yang tadi saya sebutkan di tahun 95 juga dengan hasil dari yang dikeluarkan dari PT UN dan juga Kementerian LHK ini untuk akhirnya bisa menjadi filter yang jelas, ini mau dilanjutkan atau tidak, ini melanggar hukum atau tidak, kekuatan hukumnya lebih kuat? Saya kira keputusan yang dilakukan oleh Pemprov DKI itu masih berlaku sampai sekarang. Kan pertanyaannya juga itu ketika dilakukan moratorium, apa dasar moratorium itu? Konferensi pers kan? Kalau tidak salah konferensi pers, entah jelas dasarnya juga apa, hanya untuk meredam politik ketika itu. Seingat saya seperti itu. Jadi kalau saya berpikir sudah tepat ini, kemudian terpaksa Kemenko Maritim sekarang, kemudian udah kita lanjutin aja karena memang mungkin tidak ada masalah seperti yang saya hipotesakan berapa waktu lalu, ternyata memang tidak ada masalah di situ, sehingga Kemenko Maritim wajib untuk kemudian melakukan tanda kutip konferensi pers lagi di situ. konferensi pers part 2. Karena kan dia tidak pakai keputusan di situ. Kemenko Maritim ketika tidak pakai keputusan, konferensi pers bersama. Konferensi pers bersama itu diakui juga sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan administrasi negara, sebagai bentuk keputusan elektronik. Maka kemudian dibatalin dengan konferensi pers juga. Walaupun juga awalnya ini kok dasar kewenangannya apa? Setahu saya itu kewenangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di situ. KKP yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir itu. Tapi kok tiba-tiba ada Kemenko Maritim masuk intervensi. Ini sekarang bahasanya pemerintah menyadari bahwa ada tindakan yang keliru dilakukan dulu, harus segera diperbaiki. Nah, pemerintah juga katakanlah bisa melakukan kasasi atau seperti apa untuk merevitalisasi semua keputusan soal reklamasi. Ini kan keputusannya sendiri aja yang dikoreksi. Kan memang begitu. Jadi negara bisa mengeluarkan keputusan, kemudian disadari ada kekeliruan di kemudian hari, negara itu bisa mengoreksi, dan ini adalah bentuk koreksi yang dilakukan oleh pemerintah itu di situ. Jadi intinya bahwa ada sebuah persoalan yang kemungkinan muncul, tapi tidak serta-merta negara bisa merugikan pihak-pihak pengembang, pihak-pihak swasta di situ. Itu yang menjadi penting dipikirkan di situ. Karena sekali lagi yang dilindungi oleh negara ini bukan hanya individu warga negara, kaya atau miskin, yang korporasi juga dilindungi di situ. Tadi juga kan sempat dicuitkan begitu oleh para netizen. Ini investasi yang sudah begitu mahal. Sekali lagi investasi ini merupakan juga, saya suka tadi kata-kata dari Mbak Irman, menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan hanya para pemegang pemangku kepentingan begitu atau juga penginvestasi di situ. Oke, jadi sekali lagi diluruskan bahwa tidak ada yang salah sebetulnya dengan pelanjutan reklamasi di Pulau G, tidak ada payung hukum, dan payung hukum yang tadi juga dijelaskan bahwa keputusan Presiden tahun 95 ini masih berlaku. Kalaupun juga pemerintah mau mengubah tentang peta politik kawasan strategis nasional, tidak serta-merta dia bisa merugikan pihak pengembang yang sudah mendapatkan izin ketika saat itu dia bukan kawasan strategis nasional, tidak serta-merta juga. Oke, pencerahan yang sangat enlightening. Terima kasih Pak Irman sudah hadir di sini dan juga akhirnya memaparkan kembali sejarahnya reklamasi Pulau G. Terima kasih, selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Dan pemirsa, netizen masih akan